Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Arif Rizky Putarananda dengan NIM belakang 036. Saya pada video kali ini akan menjelaskan tugas PBO atau pemrograman berorientasi pada objek praktikum untuk tugas ujian akhir semester. Akan ada tugas dengan 2 nomor. Yang pertama itu adalah di sini dijelaskan ada 2 soal. Yang pertama itu adalah tugas yaitu membuat indeks indeks vektor atau matriks. Nanti di sini disuruh untuk mengurutkan sebuah matriks. Nah, mungkin akan saya langsung jelaskan lebih lanjut. Langsung ke hasil kerjaan saya. Ini untuk langsung yang nomor pertama. Namun di sini saya ada salah pengerjaan karena kemarin saya mengerjakan terlebih dahulu yang nomor 2-nya, maka di sini akan saya tulis nomor 2, tapi tidak terlalu berpengaruh, saya akan menjelaskan yang dulu. Yang pertama di sini ada saya menggunakan namanya kelas matriks. Nah, di dalam kelas matriks itu ada beberapa variabel, yaitu saya membuat array dulu, array untuk matriks nanti, dan juga habis itu membuat ada array vektor dan juga vektor input, yang dimana vektor ini untuk menyimpan hasil dari hasil tengahnya matriks, maksudnya kolom yang nanti akan dipindahkan ke dalam vektor, dan juga vektor input ini nanti untuk yang menginput yang sudah diurutkan nantinya. Dan juga di sini ada row dan col, yaitu baris dan kolom. Kemudian ada indeks juga dan juga ukuran. Nah, terus nanti habis itu di sini akan ada, saya menggunakan konstruktor dulu, public matrix. Di sini saya gunakan untuk membuat matriksnya dulu. Di sini parameternya ada row dan col, yaitu baris dan kolom. Seperti biasa akan banyak di konstruktor akan ada this, ada this row sama dengan row, this col sama dengan col, dan juga ini saya membuat matriks, this matrix sama dengan new matrix tadi, itu new integer karena matriksnya isinya angka, yaitu baris dan kolom tadi. Terus kemudian this vector karena yang diambil adalah nilai dari barisnya itu tadi, nilai isi dari kolomnya itu ke bawah, maka saya ambil berdasarkan banyak jumlah barisnya tadi. Sama juga vektor input juga sama. Terus habis itu berikutnya di sini ada fungsi input. Fungsi input ini berguna untuk menginput isi matriks tadi. Nah, di sini nanti akan akan ada input isi matriks. Di sini akan menggunakan input secara manual. Nanti akan di loop satu persatu untuk disuruh masukkan. Di sini akan ada input angka, baris keberapa, dan juga kolom keberapa. Terus berikutnya di bawahnya ini ada fungsi getter dan setter. Di sini ada untuk fungsi mendapatkan get baris, dan juga di sini fungsi untuk mendapatkan get kolom. Terus berikutnya di bawah adalah fungsi untuk menampilkan matriks. Fungsi yang menampilkan matriks karena tadi sudah dibikin matriks, maka di sini akan digunakan untuk fungsinya akan digunakan untuk menampilkan matriks. Dan juga bawahnya setelah fungsi tampil matriks, di sini ada fungsi yaitu matriks menjadi vektor. Dengan di sini parameternya adalah kolom. Kolom mana yang akan diubah, kolom mana yang dari matriks, kan ada banyak kolom di matriks. Nah, di sini dipilih kolom mana yang akan diubah untuk menjadi untuk menjadi vektor tadi. Nah, di sini parameternya saya masukkan kolom. Nah, nanti kalau misalnya di main karena ada soalnya, maka nanti akan saya masukkan yaitu kolom kedua. Nah, nanti berikutnya di sini returnnya itu tadi adalah vektor tadi. Di sini vektor itu tadi, array vektor adalah isi dari kolom matriks yang diubah dari yang diambil dari matriks itu tadi untuk dimasukkan ke dalam vektor. Terus berikutnya adalah fungsi tampil vektor. Ini sama saja seperti fungsi tampil matriks, cuma di sini cuma fungsi tampil vektor, menampilkan isi dari vektor, seperti itu. Berikutnya adalah ini adalah fungsi input vektor dan juga input matriks yang nanti akan membantu untuk membantu fungsi yang digunakan pada soal A dan soal B, yaitu ini membuat fungsi indeks urut vektor dan juga membuat fungsi urut matriks itu tadi. Nah, berikutnya di sini akan membuat fungsi indeks urut vektor, ya ini untuk mengurutkan isi dari vektor itu tadi. Kan tadi vektornya udah diambil, kemudian di sini ditaruh di array list, baru nanti dia akan di sorting. Nah, nanti setelah di sort, nanti akan diambil nilai indeksnya itu tadi yang nantinya akan diurutkan berdasarkan indeks aslinya begitu, sesuai dengan soal. Nah, terus habis itu di bawahnya itu
akan ada fungsi yaitu namanya urut matriks, di mana fungsi urut matriks ini untuk mengurutkan matriks berdasarkan fungsi yang sudah tadi kita gunakan di indeks urut vektor. Nah, di sini nanti setelah di sorting tadi nilai vektornya tadi nanti akan dikembalikan lagi ke matriks dan sudah diurutkan. Nah, nanti akan diubah matriks tersebut berdasarkan urutan dari vektornya itu tadi. Nah, di sini menggunakan fungsi input matriks dan juga fungsi input vektor sesuai dengan yang ini tadi. Input matriks dan juga input vektor ini untuk membantu pengerjaan dalam indeks urut vektor dan juga indeks urut matriks, fungsi urut matriks. Nah, nanti keduanya ini returnnya adalah sama-sama hasil dan juga sama-sama result seperti itu. Nah, berikutnya di sini adalah mainnya, yaitu public place. Di sini mainnya saya menggunakan input manual untuk menentukan jumlah baris matriks dan juga jumlah kolom matriks. Dan juga di sini untuk pembuatan matriks tadi itu menggunakan berdasarkan baris dan kolom yang telah digunakan yang pernah diinput di sini, kemudian masuk ke fungsi input dan nanti akan dilanjutkan dengan fungsi tampil matriks dan nanti akan dimasukkan di sini untuk menampilkan jumlah baris matriks dan jumlah kolom matriks. Dan di sini tadi untuk merubah matriks menjadi vektor akan menggunakan kolom 2 dan juga di sini untuk tampil vektor itu menampilkan isi dari vektor tadi. Kemudian ini untuk fungsi indeks urut vektor yang mengurutkan vektor tadi dan juga di sini untuk urut matriksnya tadi ini menggunakan matriks A dan juga kolomnya itu kolom 2. Karena tadi yang di sini sebagai parameter di sini sebagai parameternya itu adalah menggunakan matriks A dan juga untuk menggunakan kolom mana yang tadi sudah kita urutkan begitu. Nah, nanti setelah ini tadi setelah matriks sudah selesai maka di sini langsung ditampilkan lagi dengan matriks sudah diubah dengan fungsi tampil matriks. Berikut akan saya jalankan. Pertama input baris matriks. Pertama di sini ada 3, saya input dulu barisnya ada 4 dan juga kolomnya itu ada 3. Nah, di sini untuk disuruh input isi matriks, saya input berdasarkan soal. Di sini 3, 4, 6. Kemudian line berikutnya adalah 1, 7, 2. Setelah 3, 4, 6, 1, 7, 2, 5, 11, 8. 5, 11, 8. Di sini mohon maaf ada salah pengetikan sedikit. Nah, berikutnya ini adalah untuk yang line terakhirnya 5, 11, 8. Yang setelah itu ada 2, 9, dan 14. 2, 9, 14. Nah, nanti setelah di input matriksnya tadi, di sini maka akan muncul matriks sebelum diubah, yaitu sesuai dengan urutannya tadi, 3, 4, 6, 1, 7, 2, 5, 11, 8, dan 2, 9, 14. Sesuai dengan urutannya tadi. Sesuai dengan soal 3, 4, 6, 1, 7, 2, 5, 11, 8, 2, 9, 14. Nah, nanti di sini akan ditampilkan berapa jumlah baris matriks dan juga jumlah kolom matriks tersebut. Nah, berikutnya akan ditampilkan juga isi dari vektor yang tadi diambil, yaitu adalah kolom kedua dari matriksnya itu, yaitu 4, 7, 11, dan 9. Nanti setelah itu kan akan disorting atau diurutkan. Nah, di sini diurutkan itu berdasarkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini karena indeksnya itu sesuai dengan isi vektor yang awalnya, maka di sini indeks vektornya itu 0, 1, 3, 2. Kenapa? Karena posisi pertama itu 0, posisi keduanya 7, posisi ketiganya itu ada 9. 9 itu menduduki indeks ketiga dan juga 11 itu nomor kedua. Nah, terus habis itu di sini adalah matriks yang sesudah diubah. Di sini awalnya masih 4, 7, 11, 9, di bawah sudah 4, 7, 9, 11. Sekian untuk presentasi nomor 1. Berikutnya akan beralih ke presentasi soal nomor 2. Ini sesuai dengan hasil yang diharapkan, yaitu 3, 4, 6, 1, 7, 2, 5, 11, 8, 2, 9, 14, dan di sorting bagian kolom keduanya itu 4, 7, 9, dan 11, dan matriksnya akan berubah. Oke. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan soal untuk soal nomor 2, yaitu buatlah aplikasi data sebagai berikut. Yang pertama adalah masukkan nama universitas, buat static variable, static method, setter, getter, kemudian masukkan data mahasiswa, NIM, nama, alamat, jurusan. Jurusan di sini menggunakan angka,
Nah, kemudian nanti apakah ingin masukkan data lagi? Ya untuk Y untuk ya dan T untuk tidak. Nah, di sini untuk mengerjakan soal nomor 2, di sini pertama menggunakan kelas universitas, dan di sini karena tadi diminta static variabel, maka untuk static variabelnya di sini saya menggunakan nama, dan juga di sini saya menggunakan array mahasiswa untuk di sini array saya isi 100 untuk memasukkan list mahasiswa tadi nantinya. Terus berikutnya ada jumlah, ini jumlah yang digunakan untuk menghitung jumlah mahasiswa. Terus berikutnya ini adalah konstruktor dari universitas, saya biarkan kosong. Terus berikutnya ada static setter dan static method, yaitu static setter dan static getter. Yang pertama adalah static setter, yaitu set nama universitas, yaitu di mana universitas.nama untuk dapat sama dengan nama. Di sini parameternya adalah nama. Berikutnya ada metode static juga, yaitu get nama universitas, yaitu nanti yang akan mereturn dari universitas.nama itu sendiri. Nah, berikutnya di sini ada fungsi input. Fungsi input ini berguna untuk menginput nama mahasiswa. Di sini saya letakkan di kelas universitas. Di sini ada variabel name, ada nama, ada alamat, dan juga jurusan. Nah, di sini untuk memasukkannya nanti itu menggunakan input manual dari user. Nah, di sini nanti ada disuruh masukkan data mahasiswa, di mana di sini akan masukkan name, masukkan nama, masukkan alamat, dan juga jurusan. Nanti setelah semuanya dimasukkan, di sini kan menggunakan tadi namanya input manual. Nanti setelah dimasukkan, nanti akan masuk ke dalam array daftar mahasiswa dengan menggunakan yang ini, dis daftar mahasiswa, dengan ini dis jumlah sebagai indeksnya. Nah, nanti ini akan buat new mahasiswa, name, nama, alamat, jurusan untuk dimasukkan ke mahasiswa. Nanti setiap ketambahan satu mahasiswa, maka jumlahnya akan bertambah satu. Berikutnya untuk public void display, ya ini untuk menampilkan mahasiswa itu tadi, menampilkan isi dari mahasiswa. Di sini ada div mahasiswa, indeks dari div indeks dari dis daftar mahasiswa, get name, get nama, get alamat, dan get jurusan. Di sini akan di-loop satu persatu berdasarkan jumlah mahasiswa yang ada tadi. Nah, berikutnya akan ada yaitu kelas mahasiswa, di mana ini adalah kelas anakan atau kelas inheritance dari universitas. Di sini ada untuk enkapsulasinya ada private name, nama, alamat, dan jurusan menggunakan private. Dan juga untuk konstruktornya di sini untuk menginput mahasiswa tadi ada name, nama, alamat, dan jurusan. Di sini menggunakan seperti biasa menggunakan dis, yaitu dis nama, dis name, dis alamat, dan dis jurusan. Kemudian di sini saya menambahkan sebuah fungsi, yaitu fungsi ganti jurusan. Kenapa fungsi ganti jurusan? Karena di sini di soal itu kan fungsinya dia menginputnya 61, 62, 63. Nah, nanti akan ditampilkan matematika, biologi, kimia, fisika. Jadi nanti di sini saya menggunakan switch case, di mana apabila di jurusan itu sama dengan 61, maka nanti hasil yang ditampilkan adalah matematika. Dan begitu sampai terakhir 66, yaitu teknik arsitektur. Nah, nanti apabila user memasukkan jurusan yang tidak diketahui, atau misalnya dia akan memasukkan angka 70 atau memasukkan angka lain selain yang ada di sini, maka nanti hasilnya akan default, yaitu jurusan tidak diketahui. Dan tadi untuk untuk fungsi display itu kan memerlukan yang namanya get name, get nama, get alamat, get jurusan, dan get jumlah mahasiswa. Nah, saya meletakkan hal itu semua tadi di fungsi-fungsi getter ini saya letakkan di fungsi di kelas mahasiswa yang tadinya akan digunakan di public void display ini. Oke. Berikutnya saya akan menjelaskan untuk main-nya. Yang pertama di sini ada scanner input, new scanner untuk scan untuk input manual, untuk masukkan nama universitas, kemudian nanti akan disimpan, terus nanti akan dimasukkan lagi sebagai setter dari nama. Di sini untuk mengaktifkan fungsi setter dari nama universitas, terus berikutnya di sini mengeprint hasil dari setter tadi. Ini maksudnya untuk mengaktifkan fungsi getternya, bukan untuk melihat hasil dari fungsi getter, ini untuk mengsetter. Terus berikutnya di sini membuat objek yaitu namanya uner di kelas universitas untuk memasukkan mahasiswa-mahasiswanya tadi. Di sini saya deklarasikan terlebih dahulu ada variabel namanya ulang, di mana itu adalah string, ulang itu sama dengan y. Nah, nanti apabila kemudian di sini saya membuat loop while, di mana apabila variabel ulang itu tetap y, maka nanti akan ditambahkan mahasiswa lain. Nah, di sini uner input, di sini uner input yaitu objeknya tadi kan uner dan juga fungsinya input, ini untuk menginput mahasiswa tadi. Kemudian habis itu sistem out println nanti akan ada pertanyaan apakah masih ingin masukkan data mahasiswa lain. Apabila mengetik
Ya, di sini adalah input manualnya untuk tadi. Apabila masih mengetik Y, maka dia akan looping while lagi dan menambahkan user baru, dan apabila sudah mengetik no, maka dia akan keluar dari looping ini dan masuk ke menampilkan dari display ini tadi, dan juga ditambahkan universitas plus nama universitas. Oke, saya akan mendemonstrasikannya. Di sini masukkan nama universitas, yaitu saya akan masukkan Universitas Erlangga. Masukkan data mahasiswa yang pertama NIM. Saya akan masukkan NIM saya 036. Dan di sini nama saya adalah Arif. Alamat saya dari Jakarta. Dan untuk jurusan di sini saya akan masukkan 61. Berikutnya saya akan masukkan mahasiswa berikutnya. Yang kedua itu adalah 035 yang bernama Fikri, berasal dari Bengkulu. Dan dia jurusannya saya letakkan sama seperti saya 61. Dan berikutnya saya akan menambahkan mahasiswa yang jurusannya tidak ada di list yang tadi. Sini saya akan masukkan 034, namanya adalah Fahri, berasal dari Surabaya. Nah, di sini saya akan masukkan nomor 70, yaitu nomor yang tidak ada di list jurusan. Nah, kemudian di sini saya ketik no. Nah, di sini setelah diketik no, maka akan langsung muncul outputnya, yaitu nama Universitas Erlangga. Mahasiswa pertama ada saya, mahasiswa kedua ada Fikri, mahasiswa ketiga ada Fahri. Nah, di sini akan ada jurusannya. Yang pertama jurusan matematika, kedua jurusan matematika, dan ketiga adalah jurusan tidak diketahui karena saya memasukkan nilai default untuk di switch case-nya tadi. Baik, sekian presentasi untuk nomor 2. Baik, sekian presentasi mengenai ujian akhir semester pemrograman berorientasi objek praktikum milik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.